Jakarta, saya, Nadisa Sabrina Kevinita sebagai Prime Minister, dan saya, Najwa Dalila Urfa sebagai Deputi Prime Minister. Saya akan menjelaskan argumentasi mengenai mosi Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih membawa dampak negatif daripada dampak positif. Saya setuju dengan mosi tersebut. Dalam rangka pengendalian COVID-19, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Pembatasan kegiatan masyarakat merupakan langkah dalam pengendalian COVID-19. PKM ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran COVID-19. Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan dengan beberapa indikator di dalam suatu wilayah, seperti tingkat kasus aktif di atas nasional, tingkat kematian di atas nasional, tingkat kesembuhan di bawah nasional, tingkat kesediaan bed occupancy rate atau BOR, ICU, dan ruang isolasi di atas 70%. Dengan poin-poin sebagai berikut. Poin pertama, sosiologi. Indonesia tidak hanya berhadapan dengan dampak ekonomi, melainkan dengan sisi sosiologi. Masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Masyarakat menjadi tidak bisa berinteraksi sosial dengan mudah. Poin kedua, ekonomi. Pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan penurunan ekonomi. Perekonomian di Indonesia semakin merosot. Aspek ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan masyarakat tentunya. Kecukupan ekonomi bagi masyarakat baru akan tercapai jika hasil pendapatan tersebut dapat menutupi keperluan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Poin ketiga, pendidikan. Saat pemberlakuan PKM menyebabkan pembelajaran masih tetap daring atau online. Pembelajaran secara daring ini dapat menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi oleh pelajar dan pendidik. Banyak tuntutan kebutuhan dalam melaksanakan pembelajaran online seperti handphone, gadget, dan koneksi internet. Poin keempat, psikologis. Pembatasan kegiatan masyarakat memberikan dampak terhadap psikologis masyarakat Indonesia. Pembatasan sosial memungkinkan timbulnya depresi. Hal itu muncul karena berbagai permasalahan sosial. Berikut adalah argumentasi dari kami. Kegiatan belajar mengajar secara daring tetap dilakukan, ini sebagai dampak negatif dari PKM. Faktanya, timbul krisis dalam pendidikan pelajar di Indonesia. Terdapat kesenjangan antara pelajar yang mampu dan pelajar yang tidak mampu. Dikarenakan sistem pembelajaran yang berubah secara daring memerlukan sarana pendukung seperti handphone, gadget, serta koneksi internet. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal, yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Oleh sebab itu, pelajar menjadi kurang mendapat pemahaman terkait pembelajaran. Pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, membuat banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya bekerja di sektor pariwisata itu hilang. Juga banyaknya pekerja-pekerja pabrik yang terkena imbas PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pelemahan ekonomi Indonesia lainnya bisa terjadi karena Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Januari 2020, penurunan yang sangat tajam
terjadi pada ekspor migas dan non-migas yang sangat merosot. Hal ini dapat terjadi karena Cina merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, termasuk dari Indonesia. Juga turunnya transaksi komoditas buah-buahan dan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Depresi yang muncul akibat pandemi dan pembatasan sosial kemudian sangat mungkin menimbulkan konflik pada diri sendiri atau orang dekat dikarenakan terlilit kesusahan ekonomi disebabkan terkena PHK. Interaksi sosial masyarakat saat pembatasan kegiatan masyarakat sangat dibatasi. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi individualis serta timbulnya rasa saling curiga antar masyarakat. Demikian argumentasi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Nadisa. Dengan ini, saya sebagai Deputi Prime Minister akan menyampaikan argumentasi kontra dengan poin 1. PKM mampu membatasi kontak individu dengan individu lain yang dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Saya tidak setuju. PKM tidak membatasi kontak individu atau bersosialisasi dengan individu lain. Faktanya, penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia semakin meluas karena masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan. Seperti pada jumlah kasus COVID-19 pada saat ini yang meningkat menjadi 1,9 juta kasus dan angka kematian menunjukkan pada 32.381 kasus. Hal ini terjadi karena pelaksanaan PKM tidak disertai dengan pemantauan di lapangan secara ketat dan sanksi tidak diberlakukan secara konsisten. 2. PKM mampu meringankan beban pemerintah dalam tracing ketika terjadi kasus COVID karena gerak dan mobilisasi masyarakat dibatasi. Saya kurang setuju. PKM tidak hanya sebatas men-tracing saja, tetapi harus dilakukan treatment dan testing. Hal ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh, karena PKM hanya menerima laporan saja. Jika ada PDP yang tidak melaporkan ke RT atau gugus COVID, maka PKM tidak bisa melakukan apapun. Sebaliknya, ada sistem yang bisa mendeteksi adanya PDP, bisa diindikasi dari suhu tubuh orang tersebut, sehingga tracing bisa dilaksanakan secara maksimal. 3. PKM dapat menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan dengan melakukan lockdown. Saya tidak setuju. PKM tidak menghasilkan win-win solution, bisa saja menghasilkan win-win atau loss-win atau loss-loss, mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Kalaupun masyarakat dan pelaku usaha sama-sama win-win solution, padahal faktanya akibat PKM ini banyak sektor-sektor yang mengalami kerugian seperti pada sektor hotel dan pariwisata. Selama Januari 2021 yang mengakibatkan kerugian sekitar 50 triliun. Karena dengan mengurangi jam operasional berarti mengurangi pemasukan uang atau omset, sehingga jika terjadi pengurangan omset secara terus-menerusan, maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja. 4. Lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga berdasarkan aturan pelaksanaan PSBB Jawa Bali yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Terdapat poin yang menyebutkan penerapan WFH sebesar 75% dan WFO 25%. Hal tersebut memberikan fleksibilitas terhadap jam kerja dalam artian tersedia lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas di rumah, banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dan melakukan hal-hal positif lainnya di rumah. Saya tidak setuju. Dalam WFH, pekerja saat bekerja di rumah, suasana kerja tidak seperti yang diharapkan, karena suasana di rumah sangat berbeda dengan suasana di kantor. Seringkali mengakibatkan tidak fokus dalam melakukan pekerjaan, karena lebih berfokus pada quality time bersama keluarga. Faktanya, terjadi kenaikan pada angka kelahiran sebanyak 500.000 pada awal 2021. WFH menjadi tidak produktif karena seolah tidak ada jam kerja yang pasti, atau bisa bekerja tanpa mengenal waktu. Jika di kantor jam kerja hanya 7-8 jam, WFH bisa sepanjang hari.
Hal tersebut mengabaikan hak asasi manusia, terutama mengenai waktu istirahat. Demikian argumentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum